Kadang anak kecil aja bisa kabur Ah. ngelihat saya. Halo, kembali lagi di Reformanda Podcast episode 3. Di sini ditemenin sama aku, Ripka Maristi Tobing. Kita akan membahas tentang isu yang udah kita hadapi kurang lebih 9 bulan ini ya, yaitu COVID-19. Di sini aku nggak sendiri, kita udah mengundang dua narasumber yang pernah berjuang melawan paparan COVID-19. Ya, selamat datang Amang Sinto Silayan dan kepada Bang Roy Kardo Pasaribu. Apa kabar? Baik, Puji Tuhan baik. Puji Tuhan luar biasa ya Bang ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dan lebih dalam, aku mungkin ini ya mau bahas tentang isu COVID-19 ini kan udah lama ya di Indonesia, udah kurang lebih 9 bulan lah dari awal Maret nyampe sekarang. Dari mulai panic buying awalnya, terus sampai sekarang masyarakat rasanya mulai mengurangi protokol kesehatan atau ada justru yang makin ini ya strict sama protokol kesehatan. Aku mau nanya dong tanggapan Amang dan juga Abang tentang masyarakat sekarang kan lagi ada tren liburan itu kan. Kira-kira menurut tanggapan Amang dan Abang gimana sih? Apakah boleh atau gimana? Mungkin boleh dari Amang selain dulu. boleh gimana maksudnya? Tanggapan mungkin untuk Eh, mereka yang mengabaikan Iya. protokol gitu. Ya, sebaiknya sih tidak dilakukan seperti itu. Karena pemerintah sangat serius, bahkan seluruh dunia sangat serius. Kemudian para petugas medis, dokter maupun para medis juga banyak yang Iya. korban. Heeh. Mereka bekerja dengan luar biasa, berdedikasi, kadang ya bertemu dengan pasien yang tidak jujur akhirnya terpapar juga. Jadi saya sangat keberatan kepada masyarakat yang mengabaikan anjuran pemerintah, himbauan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Seperti itu dari saya. Oke. Mungkin untuk Bang Roy Kardo Oke. sendiri. Kalau dari saya sendiri sebetulnya sama seperti Amang Silayan tadi bahwa memang agak sedikit menyesalkan untuk masyarakat sekarang. Ya. Karena pertama mungkin mereka tidak merasakan dan tidak tahu seperti apa COVID-19 ini karena memang gejala tiap orang juga berbeda. Iya. Tapi seperti yang sudah kita tahu bahwa sekarang tuh mungkin kita akan berkata bahwa trust no one. Kita nggak bisa mempercayai siapapun. Mungkin dia pun tidak sadar bahwa dia membawa virus COVID ini. Jadi kalau menurut saya dengan liburan, kemudian dengan berdesak-desakan segala macam, terlalu memaksakan diri sebetulnya. Jadi kalau buat saya pribadi, sangat menyayangkan ya, karena mungkin memang informasinya yang kurang. Atau edukasi sebetulnya sudah ada, tapi informasi dan kesadaran diri masih kurang baik. Menurut saya gitu sih. Oh iya, oke. Tapi saya pernah dengar ya, jadi sebenarnya mungkin yang tadi ya informasinya masih kurang atau mungkin mendapatkan disinformasi masyarakat itu sendiri. Karena kalau pemberitaan berulang, kadang justru malah berpikir bahwa itu pemberitaan yang benar. Kayak waktu dulu saya pernah dengar mitosnya tuh kayak gini. Kalau misalnya konsumsi bawang, telur, terus kita bisa jadi imunnya tinggi dan seakan-akan kebal akan COVID gitu. Nah, untuk Amang dan Abang sendiri pernah nggak sih kayak termakan isu hoax gitu atau kayak mitos-mitosnya? Mungkin bisa dari Abang. Kalau Amang saya sih misalnya. nggak termakan ya, artinya ya punya pola menjaga kesehatan seperti itu. Memang agak mengejutkan juga ya dengan diketemukannya virus COVID-19 ini. Ya, yang mula-mula di Wuhan, ternyata hanya berselang waktu yang cukup singkat juga terjadi di Indonesia. Dan sangat mengejutkan, korbannya begitu cepat gitu ya. Iya. Luar biasa gitu, virus tersebut merusak tubuh manusia. Jadi memang pada saat itu begitu banyak ya simpang siur makan ini itu. Ya saya pikir hanya cukup aja konsumsi vitamin, ya kan makan teratur, ya pola istirahat juga harus dijaga seperti itu. Oke. Yeah. Jadi menambahkan dari Amang, sebetulnya tadi semua yang sudah disampaikan sudah betul. Kalau misalnya dulu termakan isu hoax, mungkin karena saya dari orang kesehatan ya, memang yang namanya virus itu biasanya dia akan sembuh dengan sendirinya.
Tapi kita tidak tahu sejauh mana virus itu sebetulnya bermutasi. Apakah dari tipe yang ini tiba-tiba menjadi lebih ganas dan segala macam, kita nggak tahu sebetulnya. Jadi kalau untuk virus COVID-19 ini sendiri, karena dari awal isunya sudah ada, kalau untuk pribadi saya selalu intinya adalah meningkatkan imunitas tubuh. Itu paling penting. Sama protokol. Protokol kesehatan itu juga perlu, karena memang beberapa teman-teman saya yang ada di garda, saya kalau bilang tenaga medis tidak bilang garda terdepan sebetulnya, malah garda terbelakang. Karena terdepan itu adalah kita sendiri. Medis itu membantu untuk mengobati. Jadi kalau udah tidak bisa diobati, medis lah yang jadi di garda paling belakang gitu ya. Jadi kalau saya lihat dulu teman-teman pas awal-awal mulai ada COVID, mereka tidak bisa pulang ke rumah masing-masing, kemudian shift kerjanya juga terlalu lama, sementara mereka sendiri sudah cukup kelelahan, akhirnya terpapar. Jadi kalau buat saya, sebetulnya dari awal, saya tidak termakan hoax yang aneh-aneh. Tapi memang informasinya kadang salah. Dulu kan awal-awal seperti zombie hidup lah. Atau orang bisa berjatuhan begitu saja, kalau begitu ya. Tapi memang seiring kesini, informasi sudah semakin banyak. Tapi memang informasinya jarang kita dapatkan dari penyintas COVID atau orang-orang yang sudah pernah melalui COVID itu sendiri, hanya berdasarkan cerita gitu ya. Oke, jadi ceritanya hanya berdasarkan cerita atau berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang pada saat awal dulu yang diperkenalkan adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi mereka hanya perlu isolasi biasa, kemudian sehat. Sementara untuk orang-orang yang boleh kita katakan sebagai survivor atau penyintas, itu jarang sekali untuk berbicara di depan umum. Kurang lebih gitu sih sebetulnya. Berarti kalau misalnya boleh saya ini, sebenarnya untuk menghindari hoax itu sendiri kita harus bertanya langsung dengan orang yang sudah pernah merasakan gitu ya? Kalau menurut saya artinya perbanyak informasi. Jadi memang tidak banyak orang yang sudah terkena COVID mau untuk bercerita. Tetapi bukan berarti tidak ada. Kita perbanyak informasi, kemudian kita tahulah bahwa memang cari informasi-informasi yang menurut saya akurat. Jangan cari informasi yang misalnya angka kematiannya tiap hari segini. Kita juga cari informasi yang angka kesembuhannya segini. Jadi kita putar bahwa jangan melihat dari satu sisi kematian, tapi lihat dari satu sisi kesembuhan. Jadi kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi informasinya digali lagi lah, jangan ada satu info itu yang langsung kita percaya. Iya. Ya berhubung Amang dan Abang udah di sini juga ya, yang sudah pernah melawan COVID ini sendiri, ya sekalian aja ya kita gali informasinya sekarang di sini. Nah, aku mau sedikit nanya nih, untuk Amang dan Abang waktu pertama kali kena COVID itu gimana sih? Maksudnya kayak kan pasti orang kaget ya begitu tahu kayak loh kok bisa kena gitu kayak gitu. Kira-kira kalau perasaan personal Abang dan Amang sendiri kayak gimana waktu pertama kali dapat berita kalau positif COVID-19? Sebetulnya saya mengetahui kena COVID itu ya setelah beberapa hari ya saya mengalami panas dingin. Memang kalau saya panas dingin saya langsung beli obat antibiotik, saya minum. Nah, karena naik turun, ketika habis minum enak badan, nah udah sehat, nggak taunya naik lagi. Nah itu sampai 1 minggu, tapi tubuh saya makin lemas, nggak bertenaga. Nah ketika tubuh saya makin lemas, akhirnya sudah ke rumah sakit Boromius IGD. Nah waktu itu ke ini dulu sih, ke poli umum. Tapi dianjurkan oleh dokter langsung aja ke IGD Boromius. Di IGD itu rapid test positif. Nah terus saya di ronsen, ternyata paru-paru saya nih hampir separuh sudah dipenuhi jadi virus itu berkoloni ya. Ya kan itu sudah mulai putih. Nah, waktu itu hanya sesak belum. Waktu itu akhirnya pulang karena udah agak enakan. Tapi waktu di rumah ya kan makin lemas. Pagi balik lagi ke Boromius, swab. Di swab positif.
Nah, saya minta dirawat pada saat itu. Hanya Boromius tidak menerima BPJS. Jadi bayar dulu, tanggung sendiri. Nanti kalau sudah pulang baru klaim ke Satgas Covid. Nah, wah kaget juga tuh. Ya, kan, kok bisa ada rumah sakit di Indonesia menolak BPJS. Nah, saat itu ya pindah ke Rotin Sulu. Di Rotin Sulu kan hasil swab test belum keluar ya. Nah, itu di IGD di swab lagi. Ya, karena kondisi dan saya mulai sesak di situ. Nah, mulai sesak, saya masuk langsung ke ICU. Jadi ruang isolasi sendiri aja di situ waktu itu. Nah, hari kedua makin parah ya. Sampai kadar oksigen itu istilahnya apa? Saturasi saya sampai 35%. Jadi waktu itu saya sudah berhalusinasi. Ya, jadi kalau demam itu kan kadang turun, naik kayak gitu kan. Suka mengigau lah ya. Suka ngigau saya, teriak-teriak selama 7 hari itu. Selama Nah, 7 hari. Jadi hari ketiga adik saya, ya, jadi kan di ruang tunggu di luar, ya, keluarganya Pak Edison Silaen, oh kami, dia bilang, ibu, bapak jangan pulang ya, jangan pulang, ya tunggu aja di sini, karena bapak sangat kritis, hanya nggak dikasih tahu gitu, Iya, iya. ya kan kadar oksigen saya, jadi adik-adik saya tuh udah panik tuh. Nah, dan saya juga sudah mulai video call, ya kan, minta Pak jadi pamitan saya. Saya minta maaf ke semua orang. Teman-teman Sintua juga ada beberapa yang saya teleponin, saya minta maaf di pelayanan saya ada yang kurang. Nah, akhirnya waktu itu dokter bagian paru kasih tahu saya, Pak ini oksigen kita tidak batas, jadi dilepas gitu, dimasukin, jadi kayak dibuka full itu kerannya, dan itu luar biasa sangat menekan, kencang sekali ya kan. Terus saya bilang kenapa, ya kan? Karena itu virus, ya kan, untuk melawan virus yang ada di paru-paru bapak. Kita harapkan itu tidak sampai tembus ke jantung. Bapak coba mengikuti iramanya. Baik dokter, saya akan berusaha. Saya berusaha gitu mengikutinya. Sambil berteriak-teriak, berhalusinasi kayak seperti itu. Nah, 1 minggu itu dokter panggil adik saya, ya kan. Ibu, kalau bisa dipindahkan nih bapak, karena di sini ventilator terbatas. Ibu tolong carikan rumah sakit yang punya ventilator. Jadi kebetulan ada BRE tentara, telepon di Jakarta. Akhirnya kita dapat informasi Dustira ada ventilator tersedia. Nah, hari ke-8 saya dipindahkan ke Dustira. Nah, masuk ke Dustira, ya, dokternya memutuskan nggak perlu pasang ventilator karena disangkanya saya tidak sadar gitu, udah koma gitu. Ternyata sayanya sadar. Ya sudah. Jadi saya tanggal 24 hari lah saya di mana? 25 hari di Dustira. 7 hari saya di Rotin Sulu. Tapi emang boleh nanya sedikit ya, waktu mulai ngerasa kan berarti di saturasinya rendah tadi ya, berarti ya, di 30% dan segala macam, udah sampai pihak rumah sakitnya berkata seolah-olah kayak tunggu dulu siapa tahu mohon maaf lewat gitu ya. Emang itu sempat gak sih emang ngerasa kayak udah hopeless gitu, kayak aduh perasaan takut dan kayak Tuhan ini gimana, atau kayak mulai merasa imannya turun, atau justru makin kayak aduh Tuhan makin berpengharapan gitu?
Kalau saya tidak khawatir gitu ya. Karena di hati saya selalu saya katakan bahwa Tuhan itu perisai hidupku. Dan saya selalu bilang, Tuhan, ya kan, ingat aku anakmu, jangan engkau melupakan aku. Karena aku hanya berseru-seru kepadamu. Karena engkau Allahku, Bapakku. Yeah. Jadi sekalipun dokter secara medis mengatakan saya semakin turun, ya kan, virus itu semakin kuat di dalam paru-paru saya, tapi roh saya, hati saya itu semakin kuat melawannya. Yeah. Seperti itu. Jadi nggak menyerah gitu. Saya tetap lawan. Saya percaya, ya kan, Tuhan sembuhkan saya melalui tangan-tangan dokter dan obat-obatan dan makanan. Seperti itu. Tapi ada nggak sih Amang kayak ayat yang benar-benar, atau misalnya Amang ngerasa kayak pada titik sesuatu kayak Amang dikuatkan kayak ya saya pasti sembuh kayak gitu, dan kayak gimana reaksi keluarga juga sih tentang hal Ada itu? sih ayatnya sih, Mazmur berapa? Mazmur 10 ayat 7 ya. Ya kan, Tuhan tempat perlindunganku dan perisai hidupku. Seperti itu. Itu selalu saya ingat. Tapi waktu Amang nelpon kerabat dekat, terus teman-teman sekerja Amang gitu kan, sepelayanan Amang, ada nggak sih kayak Amang menguatkan teman-teman Amang kayak tidak apa-apa seperti itu? Kayak kadang kan ngerasa kayak gimana ya, kayak teman-teman justru yang lebih khawatir gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak Amang menguatkan dulu seperti itu? Banyak sekali ya, seperti sama pendeta Huta Barat dan para sintua, mereka bernyanyi ya bersama-sama untuk menguatkan saya. Terus karena saya nggak sadar berhalusinasi, jadi orang-orang yang ada di phonebook saya, rekan sintua atau jemaat, itu saya teleponin supaya mereka nyanyi. Kadang saya bisa jam 1 malam minta supaya dia nyanyi. Padahal orang tua, ya kan? Boleh saya sebut namanya? Gak usah. Ya, Nggak usah. nggak usah. Nah, itu banyak itu. Ya kan? Tengah malam, ketika saya gelisah, ya kan? Saya tidak bisa mengikuti tekanan dari oksigen yang masuk ke hidung saya. Ya. Ada kepanikan, ada ketakutan. Tapi ketakutan itu saya lawan. Saya minta jemaat, ya kan, nyanyilah dulu Inang memuji Tuhan. Saya senang dengar lagu ini, saya bilang. Baik. Nah, sebentar mereka saling komunikasi. Inang ini selesai nyanyi, ada masuk lagi, ya kan. Saya lihat Amang si lain, ya kan, dengar ya, kami mau menyanyi menguatkan Amang. Seperti itu. Jadi saya rasakan, roh saya merasakan bahwa jemaat, parhalado, sintua, pendeta berdoa bagi saya siang dan malam gitu. Sekalipun secara fisik dokter mengatakan saya semakin lemah, tetapi semangat saya, ya kan, karena dukungan dari teman-teman, ya kan, dukungan melalui doa, melalui nyanyian, maupun dari pernyataan untuk semangat tetap kuat, ya kan. Itu yang membuat saya kuat kembali ya. bertahan. Oh iya. Seperti itu. Kalau pengalaman Bang Roy sendiri waktu awal COVID, perasaan dan gimana ya gitu, gimana Bang? Kalau saya sebetulnya agak kaget ya, karena sebelumnya hari Sabtu itu saya masih rapid dan negatif. Kemudian hari Rabu saya demam. Kebetulan Kamisnya ada swab massal di kantor, jadi saya ikut swab tapi dalam kondisi demam. Hari Sabtu pagi saya sudah ada hasil positif, dikabari Sabtu pagi saya positif. Jadi kalau misalnya mau ditanya seperti apa perasaan saya saat itu, pertama saya kaget. Karena bingung, dari mana nih saya kena positif COVID-nya. Karena menurut saya, semua protokol tuh udah saya lakukan. Iya. Kemudian yang kedua yang saya langsung pikirkan adalah orang tua dan keluarga. Karena saya tinggal dengan orang tua dan keluarga, saat itu
yang saya ingat adalah saya menelepon orang tua saya dari kamar. Saya minta mereka untuk tidak naik ke kamar saya karena kan saya kondisi demam. Saya informasikan bahwa mereka saya ini positif COVID. Jadi tolong mereka nggak usah naik ke kamar. Kalau bisa tolong orang satu rumah 8 orang yang lain tolong di swab. Jadi kalau misalnya saat itu ditanya seperti apa, campur aduk sebetulnya, Ripka. Kadang kalau ditanya saya agak kecewa sebetulnya waktu itu sama Tuhan, saya agak bertanya-tanya, kok saya sih Tuhan? Saya adalah orang yang selalu diminta untuk menjelaskan mengenai protokol kesehatan di komunitas-komunitas saya, tempat saya bekerja, komunitas olahraga, dan lain-lain. Saya juga orang yang rajin berolahraga untuk jaga imunitas tubuh. Tapi kok malah saya yang akhirnya kena COVID? Nggak pengen ya, nggak pengen, karena yang saya pikir adalah omongan orang bagaimana, tapi yang terutama adalah keluarga saya bagaimana. Kalau sampai mereka ada yang kena, itu mungkin rasa bersalah saya nggak tahu seperti apa. Jadi saat itu selama perawatan yang saya harus tahu adalah saya harus membuat hati saya happy untuk meningkatkan imunitas tubuh. Apapun yang terjadi di luar sana, saya hanya berusaha untuk terima aja. Jadi saya kehilangan indera penciuman, kehilangan juga indera perasa. Jadi saya tidak bisa mencium bau apapun dan tidak bisa merasakan rasa apapun. Jadi selama perawatan, makanan yang diberikan, saya nyetelan-telan saja tapi saya nggak tahu rasanya seperti apa. Ya, kurang lebih kayak gitu sih, Ripka. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan saya, saat itu saya sempat marah sama Tuhan, saya sempat kecewa, campur aduk ya. Kemudian saya bingung keluarga saya seperti apa, saya harus menyampaikan teman-teman yang kontak dekat sebelumnya juga bagaimana cara menyampaikannya. Kemudian apa yang akan saya alami selama saya perawatan, itu juga kita kan nggak pernah tahu. Itu yang saya bikin campur aduk tuh seperti itu sebetulnya. Tapi waktu merasa kecewa itu ya Bang, ada nggak sih titik dimana Abang yang tadi kayak ngerasa, aduh kayaknya gue nggak bisa deh berlarut-larut kecewa sama Tuhan, kayak ada nggak sih titik dimana Abang mulai berpengharapan lagi sama Tuhan gitu? Jadi sebetulnya saat saya di dalam perawatan, saya berusaha untuk berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada sebab akibat. Ada alasan kenapa saya yang diizinkan Tuhan untuk terkena. Pertama saat itu, saya sempat nelpon ke orang tua, perawatannya seperti ini, suasananya panas, tidak ada AC, satu kamar kita berenam dengan orang-orang yang sakitnya lebih kurang baik dibanding saya gitu ya. Lalu saya berpikir lagi, kalau saya terlalu bercerita seperti itu ke mereka, membebani mereka. Saya pun dengan mengeluh bukan membuat hati saya semakin senang, tapi bikin hati saya jadi bikin down. Saya berpikir berusaha dibalik dari sisi negatif, saya ambil sisi positif. Artinya, mungkin ini adalah cara Tuhan untuk saya beristirahat sesudah saya beraktivitas selama 1 tahun penuh. Ini satu kesempatan. Saya tidak memegang berkas pekerjaan, saya tidak diganggu dengan telepon-telepon pekerjaan. Saya berusaha untuk berpikir positif saat itu. Lalu karena mungkin saya hobinya merekam sesuatu dengan kamera, jadi mungkin di situ saya bercerita. Mungkin ada saatnya karena saya sering berbicara di depan orang, mungkin ini waktunya Tuhan izinkan saya untuk bercerita dari kejadian yang saya alami untuk dibagikan sama orang lain. Saya hanya berpikir seperti itu. Kenapa Tuhan izinkan saya? Mungkin kalau saya yang bercerita, orang akan tahu, orang akan lebih jelas. Jadi saya anggap sisi positif selama saya dirawat. Saya berusaha untuk lihat seperti itu. Saya berusaha untuk menyapa perawat yang datang. Saya panggilnya teteh, saya panggilnya akang. Saya tidak panggil sus. Saya berusaha untuk, karena saya tahu mereka juga orang-orangnya adalah orang-orang yang lelah bekerja. Jadi saya bagaimana berusaha untuk membangun suasana kekeluargaan meskipun kami sedang dalam perawatan. Menyapa pasien kanan kiri walaupun hanya dari tirai. Jadi saya percaya bahwa saya diizinkan untuk mengalami sesuatu karena Tuhan mempunyai maksud sesuatu di balik kejadian itu semua. I see. Oke. Tapi kalau misalnya bicara tentang penyembuhan dan semasa
menjalani apa ya, mendapatkan COVID dan penyembuhannya, pasti peran keluarga itu sangat penting ya. Dan gimana sih kayak dukungan dari keluarga untuk Amang dan juga Abang gitu yang dirasakan selama ini sepanjang penyembuhan COVID gitu. Mungkin boleh dengan Amang dulu. Nah, kalau saya tuh masuk tanggal 24. Tanggal 28 September, Mm-mm. 28 September, ya kan, istri saya, anak-anak saya di swab. Jadi kan itu masuk KTP kan, kartu keluarga ke mana, ke Rutin Sulu, ya kan. Itu kecanggihannya apa, KTP IKTP. elektronik tuh, Iya, IKTP IKTP. tuh. Nah, terus kan Boromios minta bayar dulu. Mm-mm. Wah, kita bingung nih. Istri saya bingung, duit dari mana? Dan lagi di Boromios itu nggak ada kelas, itu Mm-mm. di, di mana, VIP itu Iya. untuk yang COVID. Nah, jadi lagi bingung itu. Nah, istri saya telepon ketua Dewan Diakonia. Nah, bentar Kak, nanti dicariin informasi. Tiba-tiba ditelepon oleh petugas Puskesmas Neglasari, karena kami di wilayah Neglasari. Nah, jadi ditanya saya, ya kan, Bapak dirawat di Rutin Sulu ya Bu, iya, ya kan. Yang berkeluarga bersama Bapak siapa aja? Ya saya, istri dan anak saya 2. Tapi di kartu keluarga dia ada anak 3. Oh, yang paling besar lagi di Kalimantan. Nah, diberitahu harus di swab. Nah, disuruhlah ke Puskesmas Neglasari di swab. Kalau prosedurnya swab itu kan nunggunya sampai 5 hari. 5 hari. Nah, waktu itu di hari kedua istri saya telepon Ibu Dewi di Puskesmas Neglasari. Orangnya sangat baik, ya kan. Minta tolong Bu, mungkin caranya bagaimana bisa mengetahui informasi hasil swab testnya suami saya. Jadi yang ditanya hasil swab test saya di Boromios. Nah, tapi dapat informasinya semuanya gitu, bahwa semua positif. Jadi saya positif ya sudah jelas kan. Istri saya, 2 anak saya, Joshua dan Lidiana positif juga, seperti itu. Nah, istri saya panik, soak, ya kan. Tapi dia berusaha menyemangati diri saya. Jadi saya baru tahu kalau istri saya dan 2 anak saya positif setelah mereka dijemput oleh ambulans COVID. Oh, Jadi penjemputan pasien COVID itu petugas Satgas COVID itu luar biasa, nggak langsung ke rumah. Jadi janjian di mana, ini kan waktunya juga. Jadi artinya pengertiannya kan COVID ini ada tiga kriteria. Kalau hijau, nah mungkin kayak Amang Roy Cardon nih, bisa digabungin rame-rame. oh iya. Ya, ini kan. Terus ada yang kuning sedang, ada yang merah kayak saya, yang masuk ICU kayak gitu. Nah, waktu itu, jadi istri saya dan 2 anak saya yang hijau. Jadi mereka dijemputnya tengah malam, janjiannya di Ganesha depan ITB. Sebentar Amang ya. Ya, dijemputnya. Jadi yang pertama Joshua, ya kan, dijemput, nah, masuk Rutin Sulu. Jadi Joshua dan Lidiana, Joshua itu OTG. Kalau Lidiana di hari ketiga dia mulai kehilangan penciuman. Kehilangan penciuman, ada batuk dan kehilangan penciuman. Kayak gitu. Nah, Lydia itu dijemput jam 12:30 malam di depan Masjid Salman. Istri saya juga di depan Salman juga. Jadi Lydia masuk ke Rutin Sulu, istri saya masuk ke Rumah Sakit Hermina Junjunan. Seperti itu. Jadi kalau dari keluarga
Ya, istri saya nih ya salut ya, padahal dia positif, tapi dia berusaha menyemangati saya. Karena ya mungkin dia lihat kondisi saya lebih parah. Terus adik saya hubungin abang di Kalimantan, video call, ya kan, menyemangati saya. Sementara saya ngejawabnya sudah ngelantur Ya, kemana-mana. udah. Perasaan saya ngejawabnya benar gitu. Ternyata kemana-mana ya Bang. Ternyata udah ngelantur kemana-mana. Seperti itu. Jadi kayak gitu. Wah, ya berarti luar biasa ya, walaupun Inang dan anak-anak Amang kena positif COVID, tapi tetap ini ya, mendukung Amang. Mendukung gitu. saya. Kalau Bang Roy sendiri gimana? Oke. Kalau saya dari hari pertama itu saya diberitahu bahwa saya COVID, kan saya tadi telepon ke bawah ya, ke orang rumah. Maaf Pak, saya positif COVID. Mereka cuma bilang adik-adik orang tua tenang Amang. Tenang, kami tidak apa-apa. Malah mereka yang bilang kami tidak apa-apa. Kau istirahat saja, kemudian tenang, jangan lupa berdoa. Kemudian selama perawatan mungkin saya memang tidak seperti Amang atau keluarga yang sampai dijemput pakai ambulans ya. Jadi memang saat itu kondisinya karena saya yang baru diketahui saya positif, saya berusaha untuk mengurangi kontak dengan orang rumah. Saya tidak mau minta tolong apapun sama mereka karena saya takut bisa menyebabkan COVID juga untuk yang lain. Jadi saya hanya menyiapkan baju sendiri, berangkat ke rumah sakit sendiri, kemudian saya menunggu di IGD sendiri, sampai saya dirawat pun semua totally sendiri. Tapi memang selama perawatan, puji Tuhan memang tidak pernah yang namanya tidak video call setiap hari. Orang tua saya selalu menguatkan, yang ditanya mau makan apa, ya, mau dikirim apa, yang ditanya tiap hari itu. Udah gimana kondisinya, kemudian tante juga dari Medan rutin telepon tiap hari. Ada beberapa teman yang sudah tahu, beberapa teman yang video call kemudian kita berdoa bersama, keluarga juga kita berdoa bersama. Jadi puji Tuhan bahwa dukungan mereka, doa dari mereka itu yang bikin saya harus cepat sembuh nih. Tidak mungkin mereka juga tiap hari harus menanyakan kabar saya. Mereka sendiri sebetulnya di sela-sela kesibukannya masih mikirkan saya gitu ya. Jadi saya harus sembuh. Jadi kalau dibilang dukungan keluarga, luar biasa. Tiap Amang Sibarani juga sempat WA, Sintua juga WA. Jadi saya rasa dukungan buat saya segitu besarnya gitu loh. Masa mereka mendoakan saya sembuh, tapi saya sendiri tidak ada keinginan untuk sembuh. Jadi saya harus sembuh gitu. Tapi menarik juga ya, saya tadi kan dengar seperti Amang tadi ternyata ini ya, pasien COVID itu dibagi 3 golongan, merah, kuning, hijau, terus ada perbedaan penanganan di sini kan. Nah saya sering dengar kalau misalnya masyarakat itu justru resah kalau misalnya mereka kena gejala, justru jadi malah takut periksa karena takut nanti saya harus di ini segala macam. Mungkin mereka karena takut penanganannya itu ya, tapi ternyata ada perbedaan di antara penanganannya. Mungkin boleh cerita dari Bang Roycardo dulu tentang penanganan Abang seperti apa? Jadi sebetulnya tadi disampaikan kalau sekarang kita akan bagi golongan pasien menjadi pasien tanpa gejala, pasien dalam pengawasan juga ya, dan pasien dalam perawatan. Jadi yang tanpa gejala itu mungkin seperti sekarang Ripka, saya tidak ngerasain gejala apa-apa. Jadi kalaupun tidak di swab atau tidak diperiksa, kita nggak akan tahu bahwa kita COVID, gitu ya. Tapi pada saat tiba-tiba kita rapid atau tiba-tiba kita swab ternyata positif dan kita tidak merasakan gejala apapun, mungkin kita masuk ke dalam kelompok orang tanpa gejala. Sementara untuk yang dirawat di rumah sakit, itu memang tidak semua orang akan dirawat di rumah sakit. Kenapa? Karena rumah sakit penuh. Waktu saya sakit itu, saya sampai menaruh nama saya di 3 rumah sakit, siapa tahu ada tempat kosong untuk saya dirawat. Jadi rumah sakit ataupun dinas kesehatan akan memprioritaskan orang-orang dengan gejala gangguan nafas atau ada orang-orang yang tidak bisa mengisolasi mandiri. Sebetulnya kalau dikatakan tadi Ripka bilang orang-orang takut segala macam, orang tuh lebih takut omongan orang lain sebetulnya. Kalau menurut saya. Karena orang takut pada saat saya divonis, saya didiagnosa saya COVID, orang tuh langsung menjauhi kita dianggap seperti aib,
Ya, Kita dianggap sebagai suatu penyakit besar yang harus dijauhi, bukan hanya kita sebetulnya, keluarga kita. iya. Jadi kalau kalau saya sih, sekarang orang-orang sudah banyak yang terbuka ya, tapi memang mereka adalah orang-orang yang tanpa gejala. Hmm. Sementara untuk orang-orang yang sudah pernah dilakukan perawatan, ya tidak dipungkiri lah Ripka, untuk pemikiran orang-orang sekarang tuh masih kita tidak bisa memaksakan. Karena walaupun kami sudah dinyatakan sembuh, kami sudah swab 2 kali, 3 kali dan sudah negatif, tetap saja ada orang-orang yang masih jauhi kami. Hmm. Jadi sebetulnya kalau dibilang ketakutan orang adalah pada saat mereka dinyatakan dia positif, baik itu gejala ataupun tidak, orang pasti akan takutnya adalah mereka dijauhi orang lain. Dijauhi. Kalau penanganan pasti biasanya akan didahulukan di rumah sakit adalah orang-orang yang bergejala. Hmm. Karena seperti tadi Amang Silayan sampaikan bahwa saturasi sesak ya, kita telat penanganan mungkin akan ada timbul yang lain atau kerusakan organ. Jadi pasti yang dengan gejala itu akan didahulukan untuk dirawat di rumah sakit. Sementara yang tanpa gejala, jika memungkinkan ada tempat untuk isolasi mandiri, pasti akan diisolasi mandiri. Ya, ya, ya. Tapi kalau misalnya bicara tentang tadi ya, takut dijauhi. Nah, boleh mungkin cerita pengalaman pribadi kali ya. Amang sendiri kan adalah ini ya, pasien COVID yang kena gejalanya dikatakan kritis gitu kan. Nah, tanggapan atau respon masyarakat sekitar, tetangga misalnya, begitu Amang pulang dari rumah sakit gitu, itu kayak gimana ya Amang? 2 hari saya keluar dari ICU. Jadi kalau di Dusira ICU-nya COVID namanya HCU. Hmm. Nah itu ICU juga. Jadi ruangannya ruangan kaca 3x4, AC-nya super dingin 10 derajat Celcius gitu. Waduh. Ya. Ventilatornya ada di situ jadi standby. Sewaktu-waktu saya kritis tinggal masuk gitu kan. Nah 2 hari itu tengah malam, saya jam setengah 12 malam dicabutin info saya. Waktu dicabut info saya, dicabut oksigen. Nah, wah senang saya. Berarti saya sembuh. Iya. Pindah ruangan. Pindah ruang. Saya telepon langsung, "Mah, aku sembuh." Dia bilang. Justru saya kaget. Sok tahu lu ngomong sembuh. Tahu dari mana? Ya kan? Info sudah dicabut, oksigen sudah dicabut. Ini udah pindah ke pavilion Patuha. Nah, terus istri saya lapor ke RT. Istri saya dirawat 10 hari. Kalau anak saya Joshua dan Lidiana itu 9 hari. Jadi 10 hari dirawat di Hermina. Terus isolasi mandirinya di BPSDM di Cipageran. Jadi Provinsi Jawa Barat itu punya beberapa lokasi untuk para pasien isolasi mandiri yang tidak mungkin dia isolasi mandiri di rumahnya. Nah, Pemda provinsi menyediakan tempat seperti itu. Nah, istri saya kasih tahu ke Pak RT, "Ibu, Bapak jangan pulang dulu. Saya mau koordinasi dulu sama warga." Nah, warga itu menolak. Menolak. Nah, terus kasih tahu ke dokter. Dokter paru, coba telepon langsung. Nah, kalau Dustira kan dokter semuanya tentara kan. Coba telepon langsung, tetap juga ditolak. Jadi akhirnya saya isolasi mandiri 1 minggu saya di hotel, ya kan. 4 hari saya di guest house gereja, puji Tuhan ada guest house. Ya. Nah 3 hari saya di rumah adik di Ciamplas. Jadi itu ya kan sama seperti dikatakan oleh Amang Roy Kardo ya, Bang Roy, bahwa edukasi sudah diberikan oleh pemerintah melalui media, melalui puskesmas, ya kan, melalui relawan-relawan. Nah, yang menjadi masalah adalah masyarakat. Kalau dulu ada ketakutan rapid test begitu mahal.
swab test juga mahal. Sekarang rapid test sudah begitu murah, ya kan? 85.000 kalau nggak salah ya, atau sudah makin turun. 85 untuk stasiun ya. Ya, 85 masih. jadi sebetulnya masyarakat, ya kan, itu bisa menggunakan kesempatan itu memeriksakan dirinya, menyatakan dirinya bebas COVID tidak. Ya kan? Bukan ketika ada pasien COVID, anggota masyarakat atau tetangganya yang sembuh dari COVID itu ditolak. Itu salah. Iya. Jadi ketika ada tetangganya kena COVID, seharusnya dia berpikir, jangan-jangan saya juga ada virus COVID. Untuk memastikan itu bagaimana? Periksakan diri ke puskesmas. Karena semua masyarakat Indonesia, ya, vaskes tingkat pertamanya puskesmas. Bisa dia memeriksakan dirinya dengan biaya yang murah dan dia yakin gitu. Jadi bukan jadi dia menolak tetangganya yang mengalami terpapar COVID tapi sudah sembuh. Kalau sudah sembuh kan ada surat dari rumah sakit. Iya. Masa dia jadi lebih pintar dari rumah sakit dan para dokter yang merawat, ya kan, si anggota masyarakat yang notabene adalah tetangganya. Sebetulnya itu. Jadi memang seperti dikatakan oleh Bang Roy, ya kan, testimoni-testimoni dari orang-orang yang pernah mengalami sakit COVID, ya kan, terpapar virus COVID dan sembuh, itu yang sebetulnya lebih baik diwawancarai. Iya. Itu edukasi yang langsung Iya, benar-benar. mengena kepada masyarakat. Seperti itu. Kalau Bang Roy sendiri ada nggak kayak dikucilkan gitu atau gimana? Kalau saya mungkin karena saya tadi ya dari orang kesehatan, jadi pada saat saya positif COVID, saya memang minta orang rumah swab dulu. Orang rumah swab, tapi kita tidak ribut ke tetangga karena kan kita rumahnya padat penduduk. Iya. Jadi makanya untuk menghindari yang lain-lain, saya berinisiatif untuk langsung dirawat karena saya sendiri bergejala saat itu kan. Saya sudah demam, batuk, penciuman juga sudah hilang saat itu kan. Kemudian pada saat hasil swab orang tua semuanya keluar dan negatif, saya tetap infokan tidak perlu untuk infokan ke tetangga yang lain. Jadi ya karena tadi untuk menghindari, karena sebelumnya cerita Amang Selain ini udah sempat kita dengar ya, kemudian jangan sampai terjadi kehebohan seperti itu gitu kan. Jadi tetap tetangga tidak tahu, tapi puskesmas karena mereka yang mendata pasien-pasien dengan COVID, jadi mereka mendata, puskesmas yang penting tahu bahwa mereka sudah tahu kondisi saya dirawat dan kondisi keluarga semua sudah negatif. Jadi sesudah saya pulang, saya memutuskan isolasi mandiri lagi selama 2 minggu di rumah yang satu lagi. Jadi memang rumah itu di komplek dan tidak ada tetangga, bukan tidak ada sih, jarang interaksi dengan tetangga kanan kiri. Jadi relatif aman. Dan sesudah pulang, jadi saya keluar dengan swab negatif, kemudian saya isolasi 1 minggu negatif, saya isolasi lagi seminggu lagi ke depan. Jadi betul-betul sesudah 2 kali swab negatif, saya sudah isolasi lagi tambahan 2 minggu sesudah pulang, baru saya pulang. Jadi kalau misalnya tanggapan teman-teman atau tetangga, tidak ada yang tahu ya kalau tetangga ya, walaupun akhirnya sekarang mereka tahu karena video yang saya buat kemarin. Tapi kalau teman-teman, ada beberapa teman yang langsung menjauhi. Untuk teman-teman ada beberapa teman yang menjauhi, tapi ada teman-teman juga yang mensupport. Tapi kembali lagi untuk teman-teman yang memang sudah paham bahwa pasien-pasien yang sudah sembuh dari COVID, saat mereka keluar swabnya negatif, berarti pasien tersebut memang sudah sembuh. Tidak ada masalah. Bahkan pasien yang sudah sembuh dari COVID bukan berarti tidak bisa tertular COVID lagi. Kita bisa terjadi reinfeksi. Oh, berarti nggak kebal ya kalau Nggak bisa kebal, ini? tidak kebal. Jadi artinya peluang saya dan Amang Silain dengan peluang Ripka yang misalnya tidak pernah terpapar sama sekali, sama-sama bisa terpapar COVID lagi. Oh iya. Jadi edukasi yang seperti ini yang orang-orang sebetulnya tahu gitu ya. Bukan mereka menakuti takut akan kita yang sudah sehat,
harusnya mereka takut dengan keadaan di sekeliling Di mereka. sekelilingnya. Mm-mm. Bahkan kita pun mungkin takut sama mereka. Kita kan tidak tahu mereka ini OTG kah, Iya. karir kah. Mm-mm. Kita sama-sama takut. Mm. Jadi kalau dibilang mereka menghindari pasien yang sudah sembuh itu salah sebetulnya. Mm. Karena pasien yang sudah sembuh pun akan menghindari mereka. Trust no one tadi ya. Betul. Oh, iya, Jadi iya. ya sama ya, kalau tadi Amang selain mungkin dijauhi oleh tetangga, ditolak, saya pun ada beberapa teman yang menolak, ada beberapa pekerjaan yang harus batal juga, Hmm. tapi puji Tuhan masih jauh yang lebih sayang sama saya. Begitu. Hai. Nah, tadi bicara tentang isolasi ya. Berarti kan sempat dari rumah sakit isolasi mandiri dulu, belum sempat diterima di rumah, maksudnya di lingkungan tetangga dan juga belum ke rumah karena ada potensi juga takutnya kan. Nah, itu ada nggak sih perbedaan antara isolasi diri mandiri sama waktu dirawat di rumah sakit, kayak perbedaannya jauh gitu atau gimana ya, kayak perasaannya entah apa ya, dalam hal medis penanganannya atau dalam hal kayak mentality, kan kadang kita suka kesepian ya jadinya kayak gitu. Betul. Ada nggak ya, mungkin boleh dari abang dulu. Oke, kalau saya pribadi, saya jauh sebetulnya lebih tenang isolasi mandiri. Kenapa? Karena kalau tadi Amang Silayan itu satu orang, satu ruangan, saya satu ruangan berenam dengan penyakit-penyakit yang ada yang diabetes, ada yang cuci darah, ada yang darah tinggi, jantung dan segala macam. Malah saya di sana merasa tersiksa sebetulnya karena tidak bisa dan tidak berani keluar dari tirai tempat saya tidur. Iya. Karena takutnya ada infeksi rumah sakit yang menyebar, yang akhirnya bikin penyakit saya lebih parah. Jadi kalau dirasakan perbedaannya jauh sebetulnya. Jauhnya dalam artian bahwa saya merasa walaupun saya sudah sehat, karena saya sudah pulang, saya pasti sudah sehat. Jadi saya bisa melakukan banyak aktivitas di rumah, walaupun sendiri, tapi lebih tenang karena saya tidak perlu khawatir kanan kiri yang saat itu juga mereka ada yang batuk-batuk, kemudian ada yang mengeluh, merasakan sakit dan segala macam. Malah buat saya itu saya nggak tenang sebetulnya di rumah sakit. Saat saya harus bikin hati saya happy, tapi saya mendengar kanan kiri saya mengeluh, kesakitan, itu malah bikin saya jadi stres sebetulnya. Jadi kalau buat saya perbedaannya, kalau medis pada saat di isolasi mandiri tidak perlu lagi medis karena sudah dinyatakan sembuh. Kalau misalnya lebih tenang mana? Lebih tenang sesudah isolasi mandiri pastinya. Kalau Amang Silayan sendiri gimana? Lebih enak Ya. isolasi mandiri atau waktu di rumah sakit atau bersama keluarga? Yang jelas saya isolasi, pulang dari rumah sakit isolasi mandiri jadi 15 hari. Pulang ke rumah karena ada penolakan dari tetangga, ya sudah. Jadi nambah isolasi mandirinya di rumah. Itu ada 12 hari. Ya, dan memang saya punya kebiasaan kalau sudah sampai di rumah ya nggak keluar. Kayak gitu. Jadi ada penolakan dari keluarga ke saya pribadi gitu, tidak besar pengaruhnya karena memang punya kebiasaan seperti itu. Yang jadi masalah adalah ketika keluar rumah tetap pakai masker ya. Di lingkungan saya tuh nggak ada yang pakai masker. Jadi saya lebih takut sama mereka. Sama mereka, iya. Iya. Bukan mereka takut saya. Saya lebih takut sama mereka. Nah, waktu awal-awal baru pulang, ada seminggu lah. Itu jarak 20 meter, itu orang ngelihat saya, ya kan. Wah, dia kasih tahu tuh ke yang lain. Supaya pada masuk rumah. Ya ampun. Istri saya juga mengalami seperti itu dari rekan ibu-ibu gitu ya. Saya dari rekan bapak-bapak. Nah, kadang anak kecil aja bisa kabur ngelihat saya dari jauh. Ya, kayak ngelihat setan gitu kan. Kabur deh. Nah, jadi kalau membandingkannya pasti lebih jelas enak di rumah ya. Karena satu, kita di rumah sendiri, rumah sakit sebaik apapun, ini kan perawatnya memang baik-baik semuanya kok. Ya, tetap aja lebih enak kita di rumah, at home ya.
Kalau di rumah sakit enggak kan, karena sakit Iya, gitu kan. karena Ya, sakit. kalau di rumah kan at home itu kita sehat ya, Iya. kekuatan untuk apa, untuk bangkit itu lebih besar, Mm-mm. seperti itu. Ah iya, Ya, oke. Berarti kalau misalnya boleh saya simpulkan ya dari tadi, sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah informasi yang lebih lanjut dari pihak masyarakat, adalah informasi dari orang-orang yang terkena COVID sendiri itu kan. ya, Karena kadang realita dengan apa ya, yang informasi yang mereka dapat itu berbeda, dan kadang diperlukan awareness dari masyarakat sendiri untuk menjaga protokol dirinya benar. sendiri. Nah, em, boleh nggak kasih pesan-pesan dari Amang dan Abang untuk teman-teman di rumah, untuk mungkin semakin ini ya, aware sama protokol diri sendiri dan meningkatkan ini sih, pengharapan dan iman. Kadang kan di gimana ya, saya juga sebagai orang yang belum pernah kena COVID pun sekarang jadi was-was dan kayak kadang takut, kayak kadang juga bertanya sama Tuhan, Tuhan kapan ini selesai, kenapa nggak selesai-selesai. Mungkin ada kata-kata dari Amang dan juga Abang yang bisa menguatkan teman-teman di rumah. Mungkin boleh dari Amang dulu. Ya, memang waktu, jadi setelah saya pulang dari rumah sakit, ada 1 bulan lebih lah, saya baru ikut sermon Paralado. Mm-mm. Ya. Jadi waktu awal-awal juga merasa saya nggak enak badan, hari Minggunya saya tugas, saya sudah tidak datang. Karena saya jaga, jangan-jangan saya kena COVID, saya jaga supaya teman saya tidak tertular. Mm-mm. Teman saya di gereja. Jadi waktu itu saya kasih tahu ke sekretaris Surya, saya minta diganti. Seperti itu. Setelah 1 bulan juga saya isolasi mandiri, tambah yang 12 hari isolasi mandiri yang saya tambah, jadi 27 hari tambah 1 bulan. Baru saya datang ke sermon Paralado. Saya juga jaga perasaan teman-teman saya. Sekalipun mereka berdoa untuk saya, menghibur saya melalui puji-pujian, tapi saya harus jaga juga perasaan teman-teman saya. Baru saya datang, seperti itu. Nah, jadi yang paling baik adalah ya kan, memang kita harus jalani protokol kesehatan itu dengan ketat, dengan baik, karena bukan hanya kita melindungi diri, tapi kita sekaligus juga melindungi teman, Iya. orang lain. Ya kan? Oke. Seperti saya katakan tadi, di rumah saya, di lingkungan saya, ya kan, tetangga tuh nggak pakai Masker. masker. Iya. Saya lebih takut jadinya sama mereka karena Iya. udah ngalamin kan. Nah, mereka sekarang biasa-biasa aja, Mm-mm. kan? Aman. Kata si bapak pakai masker, katanya. Bisa bayangkan coba. Padahal virus itu kan ada di udara. Mm-mm. Virus itu ada di udara. Itu juga kurang informasi itu, edukasi itu. Virus itu ada di udara, bukan hanya melalui bersin. Seperti itu. Oke. Bermutasinya seperti apa mungkin Profesor Amin lebih apa, Dipaham. lebih paham, dan dia sebaiknya lebih banyak dia dipublikasikan. Seperti itu. Oke. Kalau Bang Roy ada pesan untuk teman-teman dan penonton di rumah? Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin sedang mendengarkan, tidak perlu bertanya-tanya, saya mah nggak kena, atau saya nggak tahu kapan kena sebetulnya ya. Tidak ada salahnya kita menjaga kesehatan masing-masing. Baik itu untuk kita maupun untuk keluarga kita. Percaya bahwa ternyata yang namanya COVID ini betul-betul kalau sampai udah terkena ya, ini menyerang fisik dan mental. Fisik kita sakit, mental kita juga sakit. Jadi nggak perlu deh teman-teman, yang penting saya nggak kena, nggak usah. Mungkin saya, Mangsi lain, dan penyintas-penyintas lain, anggaplah kami adalah orang-orang yang terpilih untuk memberitakan bahwa COVID itu ada.
tidak perlu juga bahwa harus kita terkena dulu baru kita tahu ternyata COVID itu seperti itu, jangan sampai gitu loh. Karena nggak enak ya, sekali lagi tidak enak, baik itu fisik, mental, semua diserang di sana. Jadi buat teman-teman please sekarang kembali lagi, bila tidak terlalu penting tidak usah kita pergi keluar rumah. Protokol itu wajib. Mungkin saya karena menjadi orang yang trauma, itu di rumah pun semua wajib pakai masker. Hanya boleh buka masker pada saat makan. Ya. Itu pun tidak berbicara. Jadi saya mungkin jadi orang yang sekarang super protektif. Semua saya semprotin, semua saya larang untuk tidak menggunakan, untuk harus selalu pakai masker gitu kan. Teman-teman saya juga begitu. Jadi kalaupun misalnya ada teman-teman yang pakai masker saat kita berbicara, tolong jangan tersinggung. Istilahnya dia sedang memproteksi diri dia sendiri, pun dia memproteksi supaya orang lawan bicara kita tidak kena sakit. Ya. Jadi di masa-masa ini kita tingkatkan toleransi, kita untuk saling menghargai, kita saling menjaga kesehatan masing-masing. Untuk yang saat ini tidak sakit, jangan sampai sakit. Untuk pun yang sedang dirawat ataupun sakit, jangan pernah putus pengharapan sama Tuhan. Kalau saya kemarin bilang, Natal, Tahun Baru kali ini kok rasanya berbeda. Tapi Natal dan Tahun Baru ini kita diajarkan untuk selalu bersyukur dan berpengharapan sama Tuhan. Kemasannya beda, tapi Tuhan mungkin mau lihat sejauh mana nih kita biasanya Natal, Tahun Baru dengan hura-hura, pesta, tapi dengan adanya virtual pun tidak kehilangan sukacita. Ya, jadi buat teman-teman semua yang saat ini mungkin masih berjuang melawan COVID, tetap semangat. Kita lihat orang-orang yang selalu mendoakan kita, orang-orang yang selalu menyemangati kita, dan mungkin bila kita sembuh, bagikan kabar baik yang sudah Tuhan berikan selama kita sakit. Ya, percayalah bahwa di balik kesusahan yang kita rasakan, di sana juga ada doa orang-orang yang mengasihi kita dan ada sukacita yang Tuhan kasih dari situ. Itu aja. Oke, terima kasih Abang, terima kasih Amang sudah meluangkan waktunya ya untuk ngobrol-ngobrol bareng di sini. Untuk teman-teman repot di rumah, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Ingat pesan ibu, terapkan 3M 1H. Mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Karena garda terdepan untuk kesehatan kita adalah diri kita sendiri. Tetaplah mencari informasi dengan dalam, tetapi jadilah selektif. Jangan lupa untuk terus berpengharapan pada Tuhan, tetaplah kuat dalam iman dan jangan putus asa. Sekian episode Repot hari ini, see you in next episode, dadah!